Saya mewakili rekan-rekan saya dari kelompok praktik kerja mengajar di SMP Negeri 137 Jakarta. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Adivina Damayanti, lalu ada Muhammad Fahri Ali Akbar, dan ada Sri Puspa Dewi Aulia. Berikut adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP pada materi mobilitas sosial. RPP yang kami gunakan adalah contoh dari RPP pembelajaran adaptif yang digunakan saat pembelajaran dari rumah. RPP mencakup kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Dalam indikator pencapaian kompetensi, terdapat hasil yang dapat diukur atau diobservasi untuk mencapai kompetensi dasar. Selanjutnya, ada kegiatan pembelajaran yang berisi tahapan dalam proses belajar mengajar pada pertemuan saat itu. Yang ketiga, ada tujuan pembelajaran, berisi hasil yang ingin dicapai melalui pembelajaran saat itu. Yang terakhir ada penilaian. Kami menggunakan 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Pada materi mobilitas sosial, kami menggunakan 3 model pembelajaran. Yang pertama ada problem-based learning, lalu yang kedua ada project-based learning, dan yang ketiga ada discovery learning. 3 model pembelajaran ini diaplikasikan pada metode pembelajaran dan juga tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi mobilitas sosial. Yang pertama, memahami pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk mobilitas sosial. Dan yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Apakah ayah teman-teman ada yang dipindah tugaskan ke wilayah lain? Atau kakak teman-teman yang tadinya seorang pelajar kini sudah menjadi pengusaha? Sebenarnya pertanyaan itu adalah contoh dari mobilitas sosial. Loh, memangnya mobilitas sosial itu apa sih?
Mobilitas sosial adalah hasil perpindahan status yang dimiliki seseorang atau kelompok orang ke status sosial yang lain dalam masyarakat. Hasil perpindahan status sosialnya bisa lebih tinggi, lebih rendah, atau bahkan tetap sederajat. Nah, kenapa sih kok hasil perpindahannya bisa berbeda-beda? Mobilitas sosial adalah hasil perpindahan status yang dimiliki seseorang atau kelompok orang ke status sosial yang lain dalam masyarakat. Hasil perpindahan status sosialnya bisa lebih tinggi, lebih rendah, atau bahkan Kenapa hasil perpindahannya bisa berbeda-beda? Sebab mobilitas sosial terbagi menjadi beberapa bentuk. Mobilitas sosial yang pertama adalah mobilitas sosial vertikal. Nah, coba teman-teman bayangkan sedang berada di bagian tengah garis vertikal. Sudah? Nah, ketika teman-teman berada di posisi ini, maka teman-teman memiliki kesempatan untuk naik atas atau turun ke bawah. Begitupun dengan mobilitas sosial vertikal. Artinya, mobilitas sosial vertikal terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas sosial vertikal ke atas atau sosial climbing dan mobilitas sosial vertikal ke bawah atau sosial sinking. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok orang ke status sosial lain yang tidak sederajat dari sebelumnya. Kenapa hasil perpindahannya bisa berbeda-beda? Sebab mobilitas sosial terbagi menjadi beberapa bentuk. Mobilitas sosial yang pertama adalah Rian adalah seorang karyawan customer service di salah satu perusahaan telekomunikasi. Karena selalu bekerja dengan giat, tidak pernah datang terlambat, dan menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, 1 tahun kemudian, Rian diangkat sebagai manajer customer service.
Pananang adalah seorang pengusaha pertambangan. Harta kekayaannya mencapai triliunan rupiah. Pada suatu hari, ia ditetapkan sebagai tersangka penyuapan aparat pemerintah oleh KPK. Berdasarkan keputusan pengadilan, Pananang dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan seluruh aset kekayaannya disita oleh negara. Itu adalah contoh dari social sinking. Bu Ratna adalah seorang kepala sekolah di SMPA. 3 tahun kemudian, Bu Ratna dipindah tugaskan menjadi kepala sekolah di SMPB. Gerak sosial tersebut merupakan bentuk dari mobilitas sosial horizontal. Faktor pendorong mobilitas sosial yang pertama adalah faktor struktural. Dengan sistem demokrasi, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan, tetapi pada kemampuan hingga kemudian ia akan dipercaya menjadi pemimpin. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya bahkan menjadi presiden. Faktor pendorong mobilitas sosial yang kedua adalah faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan relatif setara belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Hal ini disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan sikap dan perilaku individu tersebut. Artinya, ketekunan seseorang juga menjadi aspek dalam keberhasilan mobilitas sosial ke atas. Faktor pendorong mobilitas sosial yang ketiga adalah faktor sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih status. Apabila seseorang tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, orang tersebut dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Selanjutnya, faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama ada kemiskinan. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan pun terbatas. Yang kedua, diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena didasari perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Dewan Putra Rigo. Dari kelas 81, saya akan menjelaskan tugas mobilitas sosial. 1. Mengapa Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam? Karena Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia, memiliki letak strategis, kondisi negara kepulauan, dan perbedaan kondisi alam. 2. Sebutkan dan jelaskan asal-usul Pananang adalah seorang pengusaha pertambangan.